Saya mulai dari Pak Kadis. Dan ini mungkin sebentar di ya. Ada namanya Ibu Indah sebagai bupati. Mendengar Ibu Indah ini, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis? Ya, jadi kalau Ibu Indah ini apa ya, cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Ah, ya. Jadi beliau tidak gelisah kalau melihat sesuatu itu tidak dilaksanakan segera. Oke. Jadi kegelisahan itulah yang menimbulkan dia berani untuk seorang ibu, ya, seorang perempuan, yang mungkin insting perempuan yang berkembang di situ, dia harus segera dia nggak tidur kalau nggak memastikan bahwa wilayah ini aman gitu. Kemudian dia, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis ketika mendengar nama Indah Putri Indriani? Iya. Begitu muncul nama itu yang tergambar nama saya seorang perempuan yang cerdas. Mungkin terlepas dari ketika mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis? Beliau orang cerdas. Oke. Kemudian dia respect Tugas-tugas pokok. Ketika mendengar nama Indah Putri, apa yang ada terlintas di pikiran? Pertama, cantik. Oke. Kedua, bupati pertama perempuan di Sulawesi Selatan. Oke. Dan yang kedua, bupati 2 periode di Luwu Utara, dan sangat, menurut saya pribadi dan sangat memberikan ke stafnya tidak terlalu di apa istilahnya. Artinya silakan berkreasi. Saya orang yang paling jarang melaporkan berkomunikasi dengan beliau. Penting sekali baru saya menghadap. Karena dia, saya berharap saya dikasih jabatan ini karena sudah kasih kepercayaan. Jadi memberi ruang untuk berinovasi. Berinovasi, melakukan apa yang penting, tugas sesuai dengan saya sampaikan tadi. Di APBD kan sudah jelas apa yang kita harus lakukan, seperti itu. Yang jelas kemungkinan beliau selama hampir 2 periode ini, jadi mulai dari wakil 5 tahun, bupati 10 tambahin lagi 3 tahun lebih. Alhamdulillah program-program yang dibebani khusus ke saya pribadi, alhamdulillah bisa terlaksana. Alhamdulillah. Jadi begitu mendengar nama Indah Putri, bupati pertama di Sulawesi Selatan, perempuan ya. Nah, terus cantik dan kemudian orang demokratis dan tidak membeda-bedakan. Satu yang paling berkesan, asal ketemu sebut nama. Berarti ingat ya, memori kuat. Semua pegawai di sini, Pak, kalau ibu dia sebut namanya, dia hafal namanya, ini. Berarti kuat memori ya? Kuat memori, dia hafal. Iya. Dia tahu semua nama-nama pegawainya di sini, bertugas di sini. Oke. Pak Kadis, kita keluar dari bidangnya Pak Kadis. Coba ada pertanyaan ini yang saya coba sampaikan. Pak Kadis, kalau mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Pak Kadis? It's the best. Iya. Alasannya? Alasannya ya, tentu banyak sekali alasan. Kalau saya sih alasannya yang pertama ya kepemimpinannya bagus, bagus, yang baik ya. Tentu baik dan secara umum. Kalau saya sih secara umum baik. Kemudian secara sosial, sosial bagus. Juga, Beliau oke. Ya, secara akademik beliau oke. Jadi hampir memenuhi semua unsur ya. Memenuhi semua unsur. Dan responsifnya itu sangat tinggi. Jadi komunikasi antara SKPD bawahan dan pimpinan ini terbuka, sangat terbuka. Terbuka, tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Beliau jangankan sama bawahan sama masyarakat biasa saja. Luar biasa. Kalau dari sisi itunya, satu kali saja kita ketemu, pertemuan kudanya dia sudah ingat. Memori kuat ya. Memori kuat. Sangat kuat. Luar biasa. Oke. Bu Kadis, ada pertanyaan yang mungkin sedikit keluar dari tugas-tugas Ibu Kadis. Ketika mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Saya terus terang saya katakan bahwa selama saya berkiprah sebagai aparat dan dia sebagai pemimpin, saya
termasuk yang sangat mengagumi kepemimpinannya, manajemennya, dan semua arahan-arahannya. Karena saya melihat dia bahwa kenapa dia semua tahu dari semua lingkup pelayanan yang begitu banyak kebutuhan masyarakat, tetapi setiap permasalahan kesehatan, non kesehatan itu langsung dia pahami. Jadi artinya begini, kalau dikatakan bahwa kalau sebut nama Indah Putri Indriani, saya langsung ingat orang yang cerdas. Cerdas. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan yang mungkin di luar dari tugas dan tanggung jawab di BPD. Iya. Begitu mendengar nama Indah Putri, apa yang ada dalam pikiran Pak Karasa? Kalau saya ditanya tentang itu, sudah melekat sekali itu Indah. Iya. Karena kata-kata indah itu Pak, memang indah. Iya. Indah. Bahkan di mobil saya itu Pak, indah akan indah pada waktunya. Iya. Pas sekarang sudah indah. Ya, jadi kalimat indah ini memang sudah melekat ya. Iya. Nah, tapi begitu mendengar nama Indah Putri Indriani, apa? Iya, Indah Putri Indriani itu saya sosok yang cerdas. Oke. Cerdas. Kemudian bersahabat. Oke. Saya lihat seperti itu. Dan itu memang saya melihat figur beliau ini. Ini terus terang saja saya betul-betul punya kebanggaan tersendiri. Iya. Tidak ada yang seperti itu Pak, 2 tahun jadi wakil langsung 2 periode lagi dan itu karena memang masyarakat memang beliau salah satu motivator ya. Motivator Pak, samping motivator dia memang apa namanya motor penggerak, ya, motivator penggerak dan dia terjun langsung Pak. Iya. Dia terjun langsung. Orang Makassar bilang somber gitu. Oh, somber. Iya. Somber itu kan semua dianggap sama. Lugas orangnya. Lugas, luwes. Betul. Tidak memilih-milih. Ya, tidak mengkelompokkan masyarakat. Iya, gitu. betul. Dan itu masyarakat paling suka Pak. Iya. Oke. Dan itu pun yang saya bisa petik. Iya. Karena saya bilang tadi karir saya dari bawah Pak. Iya. Ya. Kalau semakin masyarakat kita sentuh dengan masyarakat tidak bukan butuh uang. Dan Ibu Indah ada di situ. Ada di situ Pak. Oke. Iya. Pak Kabit, dengar nama Indah Putri, apa yang ada dalam pikiran Pak Kabit? Saya kira sosok yang cerdas, lugas, dan terbuka. Jadi dia dari kalangan mana saja, beliau bisa merangkul. Beliau bisa tampil seperti apa yang mereka ingin. Ada pertanyaan di luar bidangnya Pak Sekda. Ketika mendengar nama Indah Putri Indriani, apa yang ada dalam pikiran Pak Sekda? Jadi begini, Ibu Indah ini saya juga salah satu yang mengagumi beliau. Ya. Artinya pertama orangnya masih muda, cerdik, cerdas ya maksud saya, cerdas, kemudian lincah, ya. Kemudian juga cantik juga orangnya, ya. Nah, ini potensi yang dimiliki beliau, sehingga kemudian saya juga selama jadi anak buah beliau, ya, saya kira banyak hal yang saya bisa dapatkan, ya, terutama itu memang tidak salah kalau beliau mengatakan bahwa saya ini sudah mewakafkan diri saya untuk masyarakat Luwu Utara. Iya. Nah, itulah kemudian sehingga kadang-kadang kita juga ini, ya, di hari libur pun ada kegiatan-kegiatan. Tetap siap siaga. Jadi kita 1x24 jam. Iya, betul. Ya, 1x24 jam. Energik betul beliau ya. Jadi, itu yang saya tangkap dari figur Ibu Indah yang betul-betul orangnya tidak pernah berhenti untuk bagaimana kepentingan masyarakat. Kemarin malam itu saya cerita sama teman-teman sampai jam 12 lewat lagi kita. Tapi saya tahu bahwa ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meskipun barangkali ya orang mungkin melihat bahwa itu sifatnya tapi saya kira bagian dari pendekatan informal yang diterapkan oleh beliau terhadap masyarakat Luwu Utara. Kita keluar sedikit dari tugas-tugas Ibu. Kalau mendengar nama
Indah Putri Indrayani. Ya. Apa yang ada dalam pikiran Ibu? Yang pertama saya lihat orangnya itu berkarisma. Yang kedua orangnya cerdas. Yang ketiga orangnya bersahaja. Iya. Ya, yang keempat orangnya berada di kalangan mana saja. Iya. Komitmen dan integritas beliau dalam kepemimpinan oke banget. Saya stafnya 15 tahun saya bersama Ibu Indah. Saya bisa menyaksikan bahwa beliau itu komitmennya tinggi, integritasnya tinggi, dan satu, keibuannya penyayang. Iya, dengan tidak serta dengan tidak mudah dia harus menghukum bila ada orang yang menjustis tidak bagus apa semua. Ini memang karakternya bersahabat dan kemudian orangnya bisalah jadi panutan kita semua. Iya. Saya 15 tahun loh sama beliau itu. Iya, 15 tahun saya. 15 tahun. Ya, saya kepala dinas alhamdulillah sudah 17 tahun ya. 15 tahun sama beliau tuh. Sejak dari wakil 2 tahun periode beliau masih sama. Jadi intinya begitu mendengar nama Ibu Putri Indrayani, Ibu Indah Putri Indrayani, sesuai dengan namanya, orangnya indah, cantik, yang ada cerdas, berkarisma dan cantik. Ketika mendengar nama Indah Putri Indrayani, apa yang terlintas di pikiran Pak Kabar? Cantik, cerdas, ya saya pikir ya gaul ya, iya. Itu. Nah, terus cerdas. Terlalu banyak lah kalau kita mau. Tapi secara khusus bagi saya itu cerdas, cantik, kemudian mudah bergaul. Ya. Soal tata kelola pemerintahan selama beliau menjadi bupati? Tentu kami sebagai bawahan harus jujur bahwa tidak ada yang sempurna, tetapi beliau cepat dalam beradaptasi, kemudian beliau cepat memahami persoalan, dan beliau cepat dalam mengambil keputusan. Memang cepat ya. Cepat mengambil keputusan, cepat menangani, cepat memahami. Artinya meresponnya itu cepat. Responnya cepat ya? Cepat. Jadi pengambilan keputusan juga cepat. Oke. Kita kembali ke Pak Kadis. Ada pertanyaan yang sedikit keluar. Iya, boleh Pak. Ya. Mendengar nama Indah Putri Indrayani. Apa yang ada dalam pikiran Bapak? Dia perempuan cerdas. Kemudian dia punya potensi untuk berkembang karirnya lebih dari apa yang ada sekarang. Iya. Jadi cerdas ya? Iya. Cerdas dan masih punya peluang, kesempatan. Untuk lebih dari ini. Lebih dari yang sekarang. Oke. Pak Dirut, coba kita keluar dari rel ini. Ketika mendengar nama Putri Indrayana, Indah Putri Indrayana, apa yang ada dalam pikiran Pak Dokter? Ya, kalau dari segi penilaian saya melihat seorang sosok yang cerdas, lugas dan sangat simple, dekat dengan bawahan dan juga kepada masyarakat. Oh ya.